Pertama-tama saya bukan hanya senang dengan Harley Davidson, tapi dari saya SMP, SMA memang saya sudah hobi naik motor. Dan dari SMA saya sudah sering sekali ikut balapan motocross. Itu HDCI saya sudah 3 tahun. Tapi saya juga punya klub motor juga, IMBI, Ikatan Motor Besar Indonesia. Jadi ada dua ini, Pak Brother Ferry, grup saya, grup kita. HDCI dengan IMBI itu sama-sama orang Indonesia. Tapi kalau IMBI dia campur juga motornya. Kalau HDCI hanya Harley. Dengar kemarin ada berita bahwa hari Minggu kemarin salah satu pemimpin Harley meninggal. Hello everyone, welcome to B2B, Back to Bottom. Saya Ferry Tasik dari Philadelphia. Senang bisa berjumpa dengan semua saudara dimanapun kau saat ini menonton acara ini. Dan hari ini kita senang sekali boleh berjumpa dengan sahabat saya dari jauh, datang dari Denver, Colorado, yaitu Bang Raja. Hai, selamat malam di sini, selamat kenal, nama saya Raja Hutagalung. Kita tinggal di Denver, Colorado, kebetulan datang ke Philadelphia mau visit brother saya, Pak Ferry Tasik. Ya, senang nih bisa dikunjungin, apalagi kalau besok yayangnya dari Bang Raja tuh ulang tahun. Ya, jadi mau ngucapin atau merayakan celebrate birthday dari yayang Bang Raja di Philadelphia. Tentunya Philadelphia terkenal dengan makanannya, ya. Ada banyak restoran di sini. Bagaimana makanan di Philadelphia, Bang Raja, dari kemarin? So delicious. I can't forget about the taste food in Philly. So good. Nah, kenapa Bang Raja kok pilih Denver, Colorado? Pertama kalinya, first of all, I love the weather. Ya, karena lantas yang tertarik, yang bikin kita betah tinggal di Denver, itu daerah pegunungan. Nice ya, itu Pemandangannya, view-nya bagus bener. Dan mamanya anak-anak yang ulang tahun besok, nggak mau pindah dari Denver. Tetap, jadi kita just stay in Denver. Jadi pemandangannya banyak pegunungan di sana. Banyak pegunungan, beautiful color, views very awesome. Jadi kawan-kawan semuanya kalau mau visit ya bisa visit Denver, Colorado. Ya, welcome. Ya. Welcome to Denver, Colorado. Nah, nih kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Kalau lihat dari pakaiannya Bang Raja ini, coba lihat ya, udah topinya sama bajunya itu Harley Davidson. Ternyata Bang Raja ini apa? Pencinta Harley ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih, Bang Raja. Kenapa sih senang dengan Harley Davidson? Pertama-tama saya bukan hanya senang dengan Harley Davidson, tapi dari saya SMP, SMA memang saya sudah hobi naik motor. Dan dari SMA saya sudah sering sekali ikut balapan motocross, sampai dari motocross saya bisa menghasilkan dua mobil dari hadiah saya balapan. Dari hadiah. Itu dari motocross saja. Lantas pindah ke Amerika, teman-teman semuanya itu banyak yang punya Harley. Jadi tertarik juga saya kembali ke Harley, ke motor besar, karena motocross itu hanya Suzuki dan Yamaha, Kawasaki, nggak begitu gede dibanding motor Harley yang sekarang. Sementara saya senang dengan Harley, satu, motornya gede, yang kedua, bermasyarakat, punya teman banyak, lantas berbeda dengan motor-motor yang lain kalau kita nge-ride di jalan. Kalau Harley kita ride di jalan, itu polisi pun ikut menjaga kita. Tapi kalau motor kecil, motor race itu, kadang-kadang polisi mau menangkap mereka. Karena motor-motor kecil itu kebanyakan speed itu over. Kalau Harley kita semuanya, lebih-lebih dari grup saya, HDCI, itu singkatan dari Harley Davidson Club Indonesia.
kita always selalu polite dengan ngikutin dengan peraturan atau tata cara di jalan raya. Ngikutin speed limit, nggak boleh ngepas sembarangan, harus straggle gitu. Nggak boleh satu-satu. Jadi kiri kanan kasih space. Saya senang dengan Harley begitu. Dan Kalau Harley kan berarti Bang Raja bisa jalan di semua jalan ya kalau di Amerika. ya. Kalau di Indonesia bisa masuk tol juga nggak kalau Harley? Kalau di Jakarta kayaknya sepeda motor nggak bisa masuk. Nggak boleh ya. Ya. Jadi Harley kan tergolong sepeda motor juga ya. Ya, tapi kecuali kalau waktu papi meninggal, kan rumah ada di Otista, ada di Bekasi. Jadi kalau umpamanya mayat papi itu kayak mayat papi dibawa ke rumah di Bekasi, itu semuanya mobil polisi juga di depan pakai Harley, motor juga semuanya banyak pakai Harley, dikawal itu semuanya. Jadi kecuali kalau ada polisi boleh. Udah berapa lama Pak Raja nih bersama-sama di apa tadi? Harley Davidson Club Harley Indonesia, Davidson Club Indonesia. Iya. Ya, HDCI. HDCI. Itu HDCI saya sudah 3 tahun. Tapi saya juga punya klub motor juga, IMBI, Ikatan Motor Besar Indonesia. Jadi ada 2 ini, Pak Brother Ferry, grup kita, HDCI dengan IMBI itu sama-sama orang Indonesia. Tapi kalau IMBI dia campur juga motornya. Kalau HDCI Hanya Harley. hanya Harley, ya. Tapi di semua state kita ada. Di semua Ya, state. di Philadelphia ini banyak juga, di East Coast juga banyak, Jadi di California juga banyak. Jadi setiap state ada pemimpin-pemimpinnya, organisasinya. Iya, tapi punya HDCI USA cuma 1 pemimpinnya. Oke. Nah, tapi dari setiap state ada ketua-ketuanya gitu. Kalau untuk jadi anggota Harley Davidson Club Indonesia, apa perlu bayar atau ada iurannya atau enggak, atau ada pertemuan bulanan, tahunan? Itu selalu. Kita mengadakan pertemuan, kita mengadakan birthday, kita mengadakan gathering together, kadang-kadang di California, kadang-kadang di Colorado. Selalu, setiap tahun. Lantas mengenai iuran, tiap tahun. Gitu. Tapi saya sangat senang, saya sangat bangga punya grup yang mayoritas orang Indonesia. Ada juga orang sini yang ikut kita, tertarik untuk jadi masuk grup kita. Apa kenikmatannya Bang Raja ya di waktu ride Harley gitu ya? Apa kenikmatan? Apa kepuasannya? Oke, pertama-tama kita dari suara knalpot itu suara motor besar kita senang. 1, ya, iya. Lantas yang berikutnya setiap helm kita punya Sena. Punya Sena. Sena itu maksudnya kayak speaker. Jadi kita bisa ngomong setiap yang pakai helm. Nah, jadi di mana kita nge-ride, kita mau ngomong apa aja. Saya dengan istri saya punya Sena. Umpamanya Pak Ferry juga punya helm, punya Sena. Pakai apa? Anak kita juga. Pakai wireless atau pakai apa itu? Iya, namanya Sena, tapi kayak wireless gitu. Tapi hanya untuk di helm. Oh, di helm. Jadi kalau kita nge-ride juga ngomong juga bisa. Berapa jaraknya? It doesn't matter. Oh ya. Ya. Jadi kalau kita nge-ride udah kita onin Sena kita masing-masing. Jadi kita nge-ride, yang road captain di depan umpamanya ngasih tahu kode begini, kita udah ngerti tuh. Berarti ada polisi di depan. Kalau umpamanya ditunjuk 1 tangan, berarti 1 lane. Biasanya kita struggle gitu, kiri kanan. Tapi bukan kiri kanan 2. 1 di kiri, 1 di kanan, kasih space, pokoknya berjarak. Nah, kalau umpamanya road captain kita ngasih tangan 1 ke atas, berarti 1 lane, jadi bikin 1. Oh, selalu ada road captain. Ada. Itu milihnya bagaimana? Apakah dia orang yang paling
berpengalaman atau orang yang udah tua atau Enggak. bagaimana? Kalau dibilang udah tua enggak, kita punya road captain juga anak masih muda juga. Cuman kita udah percaya gitu loh. Kita juga bisa jadi road captain, tapi kita lebih percaya gitu. Kita percayain dia. Gitu. Satu, untuk road captain, untuk sweeper yang di belakang juga yang menjaga kita juga ada. Apa namanya sweeper? Iya, sweeper. Nah, jadi dia juga yang memantau dari road captain sampai ke sweeper, kita yang 20 bike ini juga bisa ngomong. By Sena. Ya, begitu. Senangnya saya ngikutin Harley Davidson Club Indonesia ya begitu. Nah kan punya komunitas ya, apa keuntungannya, kegunaannya dalam komunitas Harley Davidson Indonesia ini? Pertama-tama kita orang Indonesia selalu berkumpul. Setiap malam minggu juga kita berkumpul membicarakan masalah grup, masalah gimana biar lebih bersatu, lebih berkembang. Itu paling utama begitu. Dan bisa saling kenal mengenal ya. Sekali saling kenal mengenal, ya bukan karena dia punya motor Harley juga gitu, tapi dia belum punya motor Harley, dia ngumpul sama kita karena dia simpatik. Nggak lama kemudian, berapa minggu kemudian dia beli Harley. Sudah banyak yang begitu, Bapak. Jadi dari dia belum punya Harley, ikut ngumpul sama kita. Lama-kelamaan, minggu ke minggu, langsung dia bilang, tolong anterin aku ke dealer Harley dong, beli Harley. Sudah banyak begitu. Udah ada kali 8-9 orang begitu rata-rata. Itu karena simpatiknya, respectnya sama kita. Itu pun adik-adik kita seperti anak kita. Sebaya anak kita, ya. Anak muda. Tapi mereka, anak-anak muda kita ini, dengerin kata apa yang dibilang senior. Tertib. Kamu bisa kita pakai, kamu bisa ngikutin grup kita, harus ngikutin peraturan. Jaga nama baik grup kita. Ada berapa kira-kira anggota Harley? 5 kalau untuk di Colorado. Amerika, di Colorado untuk di Colorado 50 lebih. 50 lebih. Tapi kalau umpamanya untuk di Amerika, wow, setiap state kita punya. Kayak di California kita banyak loh Bapak. Kayak di kota Bapak Philadelphia ini aja teman saya banyak di sini yang punya Harley. Tadi malam ketemu sama saya, makan malam sama saya aja udah berapa orang itu. Jadi kasih tahu, Bang Raja ada di sini, kumpul semuanya ya. Iya. Sebelum saya terbang ke sini, mereka udah kasih tahu Bang Raja mau datang. Mereka tahu, mereka udah siap-siap. Begitu juga kalau ke California, Bang Raja datang loh. Layani dengan baik, disambut. Dengar kemarin ada berita bahwa hari Minggu kemarin salah satu pemimpin Harley meninggal. Bang Raja bisa ceritakan? Aduh, sampai sekarang pun saya belum terima, belum rela melepaskan kepergian teman dekat saya, namanya Harry Rang. Itu wakil ketua dari Harley Davidson USA. Wakil ketua. Tinggal di Denver. Ketuanya di California. Jadi tragedinya hari Minggu jam 7 mereka punya rencana untuk pergi nge-ride ke Pikes Peak. Itu jaraknya kira-kira palingan 2,5 jam. Dari Denver. Dan posisinya di atas gunung. Ke arah Colorado Springs. Posisinya di atas gunung. Kira-kira 2-3 jam dan. Lantas baru 1 jam nge-ride. Ini grup kita 9 bike. 9 motor. Sedangkan si korban ini sweeper yang paling belakang. Karena dia orang paling bertanggung jawab. Dia nggak mau jalan duluan tanpa anggotanya di depan dia. Dia selalu mengawal. Jadi, selagi mereka nge-ride baik-baik, arah ke north. Lantas ada mobil dari south arah ke north. Sedangkan bike kita ini dari south ke north. Dengan
tiba-tiba ban mobil orang yang dari south ke north ini lepas, terbang melewati immediately ke motornya Harley. Bannya lepas. Ban mobil itu lepas sampai ketinggian kayak 10 feet, 15 feet gitu terbang. Mobil apa itu? Mobil Subaru. Subaru. Iya, mobil Subaru warna putih. Tapi SUV atau sedan? kayak SUV gitu loh, tapi bukan SUV yang tinggi gitu loh. Sedan SUV. Oke. Ya, tapi dia berhenti total karena bannya lepas. Lantas ban yang terbang ini ngelewatin dari road captain udah bilang awas ban, tapi bannya kan bam, namanya mambal. Pas terakhir bannya itu kena lah ke kepala saudara kita ini. Padahal pakai helm. Padahal pakai helmnya retak. Wow. Brother Ferry itu dia bawa motor 60 mile per hours. Mobil dari sana 60 mile per hours. Ban lepas jadi kecepatan 120 miles. Right? Ketimpalah itu helmnya. Helmnya retak. Dianya langsung lepas tangannya dari motor itu. Mobil di belakang ngelihat semuanya. Mobil di belakang berhenti. Itu motor dia lepas tangan. Tapi masih bisa motor itu dengan lurus. Itulah Harley. Oh. Itulah Harley. Motor itu jalan lurus tanpa dipegang stangnya. Karena dia udah pingsan atau udah nggak ada lagi langsung di situ, lehernya patah. Jadi stangnya dilepasin, motornya jalan ke pinggir, ke pembatasan meridian yang di tengah itu loh. Kan ada beton, kadang-kadang kadang-kadang ada pipa besar gitu loh. Jadi menyenderlah itu motor ke pinggir. Dengan posisi berdiri, tetap berdiri. Tapi badannya sudah miring langsung ke konkrit. Mobil semuanya berhenti, menolong dia inilah lepasin dari motornya yang kejepit ini, ke konkrit ini, ke beton ini. Tapi motornya nggak jatuh kiri, nggak jatuh kanan. Itulah Harley. Wow. Dengan kecepatan yang udah lepas lah, kecepatan nggak bisa digaskan, tangannya udah lepas. Iya. Pelan motor itu ke kiri. Begitu motornya dilepaskan dari korban, langsung di CPR 15 menit. Suddenly dokter di rumah sakit yang kita datengin mau pulang ke rumahnya. Pulang ke rumah udah selesai tugasnya. Karena dilihatnya ada kejadian, tuh dokter kembali melihat kejadian, menolong si korban. Ditolong sama dokter itu si korban sampai dikasih CPR semuanya. Dokter itu masih merasakan ada pulsnya. Masih ada, jantungnya masih berdetak. Disuruh ngelariin ke rumah sakit. Pakai ambulans itu. Jadi mungkin di tengah jalan atau di rumah sakit saudara kita ini udah nggak ada. Jadi ceritanya begitu, brotherku. Kalau dibilang hancur, hatiku hancur, hati kami semuanya satu Colorado untuk kepergian teman kita, saudara kita ini yang tiba-tiba. Semuanya di California, di East Coast juga kenal sama dia. Dia ini orang paling baik, paling bertanggung jawab. Jadi kita merasa down, really down kepergian saudara kita ini. Dan beritanya ada di... Beritanya sampai 2 hari berturut-turut di TV dan di radio. Masuk news. Jadi kejadian itu September tanggal 15. Kalau teman-teman mau melihat, kayaknya bisa kalian coba buka di YouTube lagi. Kejadian September tanggal 15 di Colorado Spring. Karena itu kejadian yang tidak, sangat jarang dan tidak pernah begitu dan. Ban lepas langsung menimpa motor gitu, nggak pernah. Jadi itu kejadian yang I don't know how to tell to you guys. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan, ya Bang Raja, Ya, amin, amin. diberikan kekuatan Ya, untuk waduh, menghadapi. brother, dia punya Harley banyak. Harley-nya banyak. Semuanya motornya tuh bagus. Yang dibawanya motornya yang kejadian ini motor baru dia lagi. Dia baru beli motor lagi yang baru. Jadi begitu kita datang berapa hari berturut-turut ke rumahnya. Ya, kalau dibilang keluarganya
sedih sayang, sedih sekali. Kita sendiri, saya sendiri pun masih sedih kepergian saudara kita ini. Dia paling dekat sama saya. Paling dekat sama saya. Satu hari sebelum dia pergi hari Minggu, hari malam minggunya tuh kita sempat ketemu dengan istri saya. Sampai ditahan istri saya tangannya. Mbak Ratna nanti dulu pulangnya dong. Bang Raja nanti dulu Cin. Manggil saya Cinta. Cin nanti dulu Cin. Dicubit-cubitnya badan saya. Cin nanti dulu Cin pulangnya. Malamnya itu. Besoknya udah nggak ada. Tapi itulah Tuhan punya rencana yang terbaik buat anak-anaknya. Dengan cara Tuhan kita bisa kapan aja Tuhan mengambil kita kok. Back to bottom artinya dalam setiap kehidupan ini kita kembali kepada dasar, kembali kepada asalnya. Dari mana kita berasal sehingga kita boleh ingat-ingat tentang apa yang sudah kita alami dalam kehidupan ini, sehingga waktu kita dalam keadaan yang diberkati kita nggak jadi sombong. Kalau kita dikasih hikmat Tuhan pintar, kita nggak juga jadi besar kepala, jadi angkuh. Tapi kita kembali back to bottom selalu. Nah, untuk mengakhiri ngobrol-ngobrol kita nih Bang Raja, apa yang Bang Raja mau sampaikan kepada pencinta Harley di Amerika ini? Dan juga bagaimana caranya Bang Raja mau mengajak orang-orang untuk join Harley. Ya, terima kasih buat semua teman-teman dari grup kita Harley Davidson Club Indonesia ataupun di grup apa aja yang bergabung sama kita. Welcome kembali, selamat lebih erat lagi, jalin hubungan kita lebih erat lagi, nge-ride di jalan dengan hati-hati, yang kita nggak perlu. Lebih bagus terlambat 1 menit daripada kenapa-kenapa. Ingat, motor kita nggak kecil. Motor kecil pun harus hati-hati. Persatuan, hubungan itu nomor 1 buat kita. I love you guys. ADCI number 1. IMBI number 1. Satu Darah number 1. RGOG number 1. Semuanya klub Harley Davidson Motorbike Indonesia number 1. We love you guys. Thank you. Thank you everyone.